Kalau kita bicara mengenai penghitungan angka, kesalahan penghitungan suara, maka kita akan tidak bisa menjelaskan bagaimana kecurangan itu terjadi. Nah, kalau kita lihat sekilas ya, soal kecurangan-kecurangan yang ada adalah kausa primanya adalah ya keterlibatan istana, dalam hal ini Presiden Jokowi. Dari mana indikasinya? Ya gampang saja. Ada wacana 3 periode yang sebelumnya dimulai oleh Kodari ya dengan kampanye Jokpro, Jokowi Prabowo, kemudian dilanjutkan dengan 3 periode karena konsekuensi dari Jokpro itu harus 3 periode, dilanjutkan dengan perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, semuanya ditolak justru oleh partai Jokowi sendiri yaitu PDIP melalui Mbak Megawati. Belum lagi kemudian mobilisasi dan intimidasi. Jadi kalau kasat mata begini ya harusnya pemilu dibatalkan itu hasilnya dan kemudian diperintahkan pemungutan suara ulang dengan pengawasan ketat. Bila perlu pengawasan dari dunia internasional kalau dalam negeri tidak mampu melakukan pengawasan. Karena kalau andalannya kepada aparat penegak hukum atau aparat sipil baik sipil maupun militer ya mereka juga terlibat. Jadi podo wae ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, tidak terasa ya hari ini 22 Maret 2024. Itu adalah ulang tahun yang keempat RH Channel, Refli Harun Channel. Karena pertama kali saya mengudara di Refli Harun ya. Namanya Refli Harun saja untuk memudahkan karena saya bilang Refli Harun Channel. Itu pertama kali mengudara tanggal 22 Maret 2020. Itu bisa ditampilkan thumbnailnya ya. Jadi waktu itu memang COVID ya, tetapi memang belum resmi ada deklarasi COVID ya. Deklarasi COVID itu kalau nggak salah akhir Maret dan kemudian pertengahan April itu ada pernyataan darurat nasional ya, darurat bencana nasional ya. Itu lagu keren cadas yang diciptakan oleh Neno Warisman ya dan syairnya juga Neno Warisman bersama saya, tapi musiknya dari Ubay ya, Bay Haki ya, Bay Haki. Jadi dan dinyanyikan oleh Ogi. Ini pertama kali dia menyanyikan lagu buat saya ya. Sobat RH sekalian, mudah-mudahan RH Channel terus memberikan memberikan hal yang bermanfaat bagi kita semua. Ini mohon maaf kalau memang ada suara-suara yang tidak berkenan bagi penonton dan pemirsa sekalian, sobat RH sekalian. Tetapi ya itulah saya ya, tidak berpikir untuk apa-apa. Hanya ingin mengedukasi sekaligus memberikan suara kritis masyarakat. Jadi sahabat sekalian, ini ada hal yang menarik ya mengenai permohonan dari Timnas Amin bahwa mereka menginginkan agar paslon 02 didiskualifikasi. Sama permintaannya sepertinya dengan paslon 03, tapi bedanya paslon 01 itu sudah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, sementara paslon 03 belum ya. Ini ya berita dari Kompas TV misalnya,
Timnas Amin tuntut Pilpres 2024 diulang tanpa Gibran. Putra Jokowi dinilai jadi sumber masalah. Tetapi sesungguhnya yang diminta adalah sepanjang yang saya tahu ya, diskualifikasi 02 kemudian diulang hanya dengan 01 dan 03 ya. Jadi yang didiskualifikasi itu adalah 02, tapi setidak-tidaknya Gibran yang dikualifikasi. Dan ini saya juga mendapatkan berita dari Tempo, TPN Ganjar Mahfud tolak keputusan KPU, minta Prabowo Gibran didiskualifikasi. Kurang lebih sama ya. Jadi memang itu sikap dari Timnas Amin ya, diulang tetapi tanpa mengikut sertakan 02. Oke, coba kita lihat ya. Kita baca. Timnas Amin tuntut Pilpres 2024 diulang tanpa Gibran. Putra Jokowi dinilai jadi sumber kecurangan. Tribunnews.com, Tim Nasional Pemenangan Timnas Anies Baswedan Mohaimin Iskandar alias Caimin resmi mengajukan gugatan hasil pemilu 2024 ke MK pada Kamis kemarin ya. Atas pengajuan tersebut, Timnas Amin menuntut Pilpres 2024 bisa diulang kembali. Nah, coba dicek tanggal 22 Maret 2020 itu hari apa ya? saya cuma penasaran saja. Namun kali ini tanpa melibatkan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu pesertanya. Tidak hanya Gibran tapi juga dua-duanya ya. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Hukum Timnas Amin Ari Yusuf Amir usai mengajukan gugatan itu di gedung MK Jakarta. Pencalonan Gibran sebagai cawapres itulah yang menjadi dasar utama Timnas Amin melayangkan gugatan ke MK. Apabila argumen tersebut diterima oleh MK nanti, Timnas Amin berharap pemungutan suara dapat diulang. Jadi seandainya ini diterima sebagai suatu argumen yang kuat oleh MK, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang, ujar Ari Yusuf. Kemudian tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang saat ini Gibran tambahnya. Pasalnya Timnas Amin menilai sejak pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo itu, proses pemilu 2024 ini tidak berjalan jujur dan adil. Lalu setelah pendaftaran Gibran sebagai cawapres itu, dugaan kecurangan kian bergulir. Mulai dari pemberian bantuan sosial, bansos yang masif, hingga aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu yang tidak netral. Dugaan kecurangan pemilu 2024 ini juga telah dituangkan oleh Timnas Amin ke dalam gugatan yang berisi hampir 100 halaman lebih tersebut. Kok hampir 100 halaman lebih? Lucu banget ya. Lebih 100 halaman ya. Sebanyak 190 pengacara pun disiapkan untuk menjadi kuasa hukum dalam persidangan nanti. Nggak perlu banyak-banyak ya, 10 saja cukup. Ari Yusuf juga menegaskan pihaknya akan membawa bukti-bukti beserta fakta-fakta yang sudah dikumpulkan ke MK. Pasalnya pengaduan ke MK ini tidak dilakukan sekonyong-konyong, tapi sudah melewati pertimbangan panjang. Sesungguhnya ketika MK dibentuk itu adalah penjaga konstitusi dan sekarang ini konstitusi kita lagi bermasalah. Nah, masalah-masalah inilah yang kami sampaikan di MK diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya, kata Ari di lokasi Kamis. Oke, itu ya Sobat Era sekalian. Dan coba kita lihat apa yang disampaikan oleh TPN Ganjar ya. Kurang lebih sama, TPN Ganjar mampu tolak keputusan KPU. Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah menetapkan hasil pemilu 2024 pada Rabu malam. Merespon hal ini, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis mengatakan pemilu kali ini diwarnai dengan berbagai pelanggaran maupun kecurangan. Bahkan kejahatan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Menurut Todung banyak pelanggaran yang dilakukan baik itu sebelum, pada saat maupun setelah hari pemungutan suara. Dengan ini TPN Ganjar Mahfud menolak dengan tegas keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 terkait hasil pemilihan umum 2024 tanggal 20 Maret 2024. Oleh karena itu, kata Todung, pihaknya mengajukan pembatalan keputusan tersebut kepada MK melalui permohonan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU ya. Kami akan meminta kepada MK untuk melakukan diskualifikasi terhadap paslon 02 dan memerintahkan KPU untuk melakukan pemilihan umum ulang di seluruh Indonesia tanpa partisipasi paslon 02, ujar Todung dalam keterangan resmi Kamis 21 Maret kemarin ya.
Perwakilan dari TPN Ganjar Mahfud itu mengatakan kecurangan terjadi baik itu sebelum hingga pasca pemilu. Sebelum pemungutan suara, kecurangan telah terjadi dimulai dari bagaimana Mahkamah Konstitusi memberikan karpet merah untuk Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka kata Todung. Putusan ini kata Todung kemudian dinyatakan melanggar etika berat yang membuat Hakim Konstitusi Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan ini pula yang melahirkan nepotisme yang selanjutnya mengakibatkan berbagai penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi guna memenangkan paslon 02 dalam satu putaran, ujarnya. Dimulai dari politisasi bantuan sosial, berbagai bentuk intimidasi dan kriminalisasi oleh aparat negara hingga pemanfaatan PJ kepala daerah untuk pemenangan paslon 02 telah dilakukan. Selain abuse of power tersebut, pemilu 2024 juga diwarnai oleh berbagai pelanggaran prosedur seperti penerimaan pendaftaran paslon 02 oleh KPU yang tidak memenuhi syarat dalam PKPU nomor 19 2023, kata dia. Dalam hal ini Ketua KPU Hashim Asyari telah dijatuhi peringatan berat terakhir oleh DKPP, namun alih-alih diberhentikan Ketua KPU masih tetap menjabat. Pada saat pemungutan suara, pelanggaran prosedur pemilu 2024 juga kerap terjadi, seperti ketidaksesuaian jadwal pemungutan suara, kekurangan surat suara, kurangnya sosialisasi di KPPS, hingga surat suara yang telah tercoblos. Adapun setelah pemungutan suara, semua pihak juga dihebohkan oleh aplikasi Sirekap KPU yang menimbulkan berbagai kekacauan informasi hingga dugaan adanya algoritma yang sengaja dibuat untuk menguntungkan paslon 02. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi ya, kalau permintaannya sama, ya harus kerjasama. Kan pernyataannya sama ya. Jadi 01 minta diskualifikasi 02, 03 minta diskualifikasi 02. Jadi tadi ya sepanjang atau sependek pengetahuan saya, yang awal permohonannya itu adalah diskualifikasi 02. Atau setidak-tidaknya Gibran saja, kan begitu. Sementara kalau Ganjar Mahfud kita tidak tahu ya. Jadi Sobat Era sekalian, kalau kita bicara mengenai penghitungan angka, kesalahan penghitungan suara, maka kita akan tidak bisa menjelaskan bagaimana kecurangan itu terjadi. Nah, kalau kita lihat sekilas ya, soal kecurangan-kecurangan yang ada adalah kausa primanya adalah ya keterlibatan istana, dalam hal ini Presiden Jokowi. Itulah yang membuat pemilu kemudian curang. Pemilu melanggar konstitusi, pemilu melanggar prinsip luber dan jurdil. Karena dari Presiden Jokowi itulah kemudian kecurangan mengalir kemana-mana seperti Bengawan Solo. Dan memang karena Presiden Jokowi berkeinginan untuk terus berkuasa. Dari mana indikasinya? Ya gampang saja. Ada wacana 3 periode yang sebelumnya dimulai oleh Kodari ya dengan kampanye Jokpro, Jokowi Prabowo, kemudian dilanjutkan dengan 3 periode karena konsekuensi dari Jokpro itu harus 3 periode, dilanjutkan dengan perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, semuanya ditolak justru oleh partai Jokowi sendiri yaitu PDIP melalui Mbak Megawati. Lalu Sobat Era sekalian, karena jalan untuk terus berkuasa sudah tidak mungkin lagi, akhirnya disusupkanlah Gibran Rakabuming melalui permohonan Almas Sakib Biru dan permohonan-permohonan lainnya sesungguhnya. Permohonan itu sudah ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada rapat permusyawaratan hakim tanggal 19 September 2023, tapi 2 hari kemudian ketika Paman Usman datang yang awalnya dia tidak datang dalam rapat permusyawaratan hakim tanggal 19 September karena dianggap ada konflik of interest dalam versi Saldi Isra ya. Sementara dalam versi Anwar Usman karena dia sakit makanya dia tidak datang. Maka yang terjadi kemudian adalah Paman Usman berhasil mempengaruhi 4 hakim lainnya. Sesungguhnya yang dia pengaruhi 3 hakim. Karena Guntur Hamzah from the beginning selalu ingin mengabulkan permohonan tersebut. Guntur Hamzah adalah hakim konstitusi yang tidak melalui proses seleksi yang adequate ya, yang bisa dipertanggungjawabkan menurut undang-undang
Mahkamah Konstitusi, tetapi tiba-tiba menggantikan Aswanto yang dipecat begitu saja dan digantikan begitu saja oleh DPR justru. Jadi Sobat Era sekalian, kita harus melihat ini sebagai sebuah fenomena yang tidak bisa kita sepelekan begitu saja. Dan akhirnya jadilah Gibran sebagai wakil presiden. Nah, sejak Gibran dipastikan menjadi wakil presiden, mobilisasi oleh Presiden Jokowi begitu masifnya. Karena sudah bisa dipastikan bahwa dia akan berpihak kepada paslon 02. Sebelumnya masih pucu-pucu antara paslon 02 dengan paslon 03. Tapi begitu dipastikan Gibran diambil oleh Prabowo sebagai wakil presiden, saat itulah kemudian Presiden Jokowi akhirnya berpihak kepada paslon 02 dan melakukan mobilisasi. Mobilisasi tersebut termasuk mobilisasi aparat, ya. Menteri-menteri berkampanye untuk 02 menggunakan fasilitas negara. Jokowi kemudian membuat kebijakan penggelontoran bansos yang dipercepat, yang kata Antoni Budiawan sebenarnya tidak ada di anggarannya. Dan biasanya penerimaan bansos itu baru Maret, tetapi ini dipercepat. Lalu dikeluarkan lagi beberapa kebijakan termasuk cash 200.000 yang kemudian dirapel untuk 3 bulan. Jadi dengan itulah kemudian kemenangan diperoleh. Jadi Sobat Era sekalian, belum lagi kemudian mobilisasi dan intimidasi. Jadi kalau kasat mata begini, ya harusnya pemilu dibatalkan itu hasilnya. Dan kemudian diperintahkan pemungutan suara ulang dengan pengawasan ketat. Bila perlu pengawasan dari dunia internasional, kalau dalam negeri tidak mampu melakukan pengawasan. Karena kalau andalannya kepada aparat penegak hukum atau aparat sipil, baik sipil maupun militer, ya mereka juga terlibat. Jadi podo wae ya. Itu Sobat Era sekalian ya. Dan sekali lagi terima kasih kepada sobat-sobat yang sudah setia subscribe Reply Harun Channel. Jadi Sobat Era sekalian ya, kenapa kemudian Gibran itu menjadi titik sasaran? Karena hulu dan hilirnya sesungguhnya ya. Jadi secara prosedur formil harusnya dia tidak memenuhi syarat. 2 hal. Tidak memenuhi syarat karena putusan MK itu masih menyisakan sebuah pertanyaan. Karena dia bilang pejabat publik yang dipilih. Tapi kalau kita lihat pejabat publik yang dipilih, ternyata 2 hakim mengatakan levelnya gubernur. Jadi cara membacanya itu kita anggap sebagai the original intent dari putusan tersebut. Bahwa hakim konstitusi splitting, terbelah 2. 3 mengatakan yang umum sifatnya. 2 mengatakan khusus gubernur, bupati, wali kota. Khusus gubernur. Jadi sesungguhnya maka yang harus diakomodir adalah gubernur harusnya. Begitu cara berpikirnya. Karena di dalam putusan pernah menjabat itu gubernur termasuk di dalamnya. Jadi kalau kita kaitkan harusnya begitu ya. Sehingga Gibran from the beginning tidak memenuhi syarat sesungguhnya. Lalu PKPU-nya belum diubah yang memunculkan juga pelanggaran etika. Jadi 2 pelanggaran etika menyertai pencalonan Ganjar. Lalu selebihnya adalah pelanggaran hukum, terutama hukum pidana pemilu ya. Jadi kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematis. Sobat RH sekalian, terima kasih sekali lagi ya atas dukungannya kepada RH Channel dan mudah-mudahan RH Channel terus berkembang dan tidak banyak lagi buzzer di Republik ini ya. Anda boleh berbeda pendapat dan saya hargai perbedaan pendapat tersebut, tapi berpendapatlah sesuai dengan pikiran, bukan sesuai dengan nafsu untuk untuk cuma sekedar melontarkan caci maki. Walaupun saya katakan dari awal from the beginning saya mengatakan saya tidak akan tumbang karena dicaci maki tersebut ya. Saya punya prinsip, Anda mau bilang monyet ya, mau bilang apapun it's okay, tapi asal jangan nyentuh badan saya, jangan merusak properti saya dan jangan singgung keluarga saya karena mereka sama sekali tidak terlibat. Gitu ya saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.